Oke, udah? Oke, tak. Oke, jadi kita kembali lagi, saya mengulang bahwa apa itu Bootstrap gitu kan. Jadi Bootstrap itu apa? Jadi Bootstrap itu adalah sebuah framework untuk membangun website dari sisi front end. Di website sendiri itu ada 2 sisi kan, ada sisi front end, ada sisi back end, dan namanya front depan, back belakang. Jadi front end itu dia yang bersentuhan langsung dengan user, bersentuhan langsung dengan pengguna gitu kan. Jadi apapun yang pengguna lihat, apapun yang user lihat itu adalah dari sisi front end. Nah, bagaimana kalau sisi dari back end? Jadi back end itu sisinya emang nggak kelihatan. Jadi dari sisi back end itu dia ibaratkan apa ya? Ibaratkan sebagai pengolah informasinya, yang menciptakan informasi, yang akan menampilkan informasi itu dari sisi back end. Oke, jadi framework yang disediakan oleh Bootstrap yaitu framework CSS dan JavaScript. Untuk saat ini kita hanya akan pakai di bagian CSS-nya aja. Oke, nah apa sih keunggulan jika kita menggunakan Bootstrap gitu kan? Nah, keunggulannya itu banyak nih. Ada pertama, ada namanya sistem grid gitu kan. Nah, sistem grid ini itu dapat membuat web kita menjadi responsif, yang berarti dapat menyesuaikan lebar layar atau viewport, sehingga jika website kita dibuka dengan berbagai macam device seperti laptop, tablet, handphone, tampilan dinamis tampilan lainnya itu dapat menyesuaikan agar tetap nyaman dilihat gitu kan. Karena kalau teman-teman lihat sendiri, ada sebuah web kalau misalkan teman-teman lihat itu yang tampilannya jelek. Jadi apa ya, nggak responsif gitu kan. Jadi misalkan kita buka di HP, dia tampilannya nggak bisa menyesuaikan gitu. Jadi tampilannya tetap tampilan laptop gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ada sih website yang menampilkan website-website yang buruk itu apa ya, aku lupa, ugly site design. Nah, dia ugly website design. Nah, kayak seperti ini. Ini kan desainnya jelek nih. Lalu, nah, apalagi ini. Nah, ini juga nih. Ini gambarnya juga kepotong. Kasihan banget ya. Nah, apalagi ini nih. Ini dari background warnanya aja udah bikin kita males gitu kan buat baca. Antara background warnanya udah terlalu apa ya? Terlalu silau sama fontnya nggak kebaca warnanya. Lalu ini itulah contoh-contoh dari web yang istilahnya apa? Buruk lah dan jangan pernah ditiru. Oke, itu ya. Itu untuk contoh-contohnya. Jadi dengan sistem grid ini, itu web yang akan kita buat menjadi lebih responsif gitu. Lalu yang kedua, mempunyai banyak elemen UI, user interface seperti pop-up, modal, lalu tombol button, card dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk mempercantik tampilan web gitu. Jadi eh Bootstrap ini tuh sebenarnya sistemnya adalah UI kit ya. Jadi sudah disediakan elemen-elemennya, sudah disediakan komponen-komponennya. Misal nanti teman-teman tinggal mau bikin navbar ya udah tinggal ambil navbarnya. Teman-teman mau bikin button tinggal ngambil buttonnya. Teman mau bikin modal tinggal diambil modalnya dan lain sebagainya. Itu Bootstrap itu modelnya seperti itu. Jadi Bootstrap itu modelnya seperti UI kit. Kita tinggal ngambil pasang aja nanti tinggal di modifikasi sedikit tuh. Lalu yang ketiga kelas yang reusable atau dapat kita pakai berulang kali, yang artinya kita tidak usah repot membuat style di berbagai halaman. Cukup panggil kelas yang diinginkan untuk dapat memberikan styling pada elemen atau tag. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menginstal Bootstrap gitu kan? Dalam dokumentasi, nanti kita akan menggunakan Bootstrap yang paling baru lah ya. Kalau kemarin kan aku membuat ini kan ada sampai Bootstrap 4, tapi sekarang udah sampai Bootstrap versi 5. Gitu. Nanti kita coba deh. Nah, ada beberapa cara menggunakan Bootstrap.
Yang pertama itu langsung dipasang aja menggunakan namanya CDN. Jadi CDN itu menggunakan source langsung dari sumber Bootstrap-nya, dari website resminya. Jadi kalau kita menggunakan Bootstrap itu harus terkoneksi dengan internet, gitu, mau nggak mau. Tapi ada juga dengan cara lain, yakni apa? Yakni dengan cara kita mendownload source code atau mendownload aset-aset dari Bootstrap. Jadi teman-teman tinggal pilih nih. Kalau kita download itu nanti kita ngoding itu tidak perlu internet, dia udah bisa. Tapi kalau misalkan kita menggunakan CDN, menggunakan sumber langsung dari Bootstrap, itu apapun yang kita gunakan, apapun yang kita buat itu harus terkoneksi dengan internet. Oke, nah itu nanti uh, file CDN, nah nanti kita cobalah, jangan dibaca doang. Oke, 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 oke. Nah, oke. Lu bisa lihat kayak aku buka di Bootstrap aja ya, langsung. Di, nah ini di Bootstrap, getbootstrap.com. Nah, ini adalah tampilan untuk yang versi 5. Jadi versi 5 itu lebih lebih seger lah tampilannya, lebih bagus gitu. Oke. Nah, ini untuk getting started-nya, introduction-nya, teman-teman bisa bisa copy nih di sini CSS-nya kalau misalnya menggunakan CDN. Kalau menggunakan bundle-nya pakai ini. Nah, kalau misalkan teman-teman langsung pengen gampangnya, itu biasanya menggunakan starter template. Dia sudah ada CSS-nya, sudah ada papernya, JavaScript-nya gitu. Udah jadi satu. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman mau download, itu tinggal masuk ke bagian download. Nah, tinggal download nih. Download, nanti dia akan kita dapatkan CSS dan JavaScript-nya. Nah, kalau misalnya ada yang tanya JavaScript-nya buat apa gitu kan? Nah, di Bootstrap sendiri dia kan bekerja di bagian front end ya, di bagian paling depan. Nah, JS di sini difungsikan sebagai agar aset-aset atau komponen-komponen dalam Bootstrap itu dapat bekerja. Jadi misalkan nanti ada yang namanya komponen carousel. Nah, ada namanya komponen carousel. Nah, carousel ini gini, dia akan bisa ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Nah, bisa seperti slide lah. Nah, itu kita bisa lakukan itu pasti dengan bantuan JavaScript. Tidak mungkin kita menggunakan bantuan CSS saja. Jadi CSS itu cuman pure apa ya? Pure hiasan aja untuk tingkah lakunya, untuk behaviornya, untuk perilakunya itu biar lebih dinamis, itu dia menggunakan bantuan JavaScript gitu. Tapi kita karena nanti tujuan kita tidak berkecimpung di bagian front end ya. Jadi kita hanya sekedar tahu aja bahwa JavaScript sebagai penyusunnya. Nanti kita juga sekedar tahu nih kira-kira nanti penggunaan JavaScript-nya seperti apa gitu-gitu aja. Karena nanti di hasil akhirnya kan kita berkecimpungnya di bagian back end di Laravel kan. Jadi Bootstrap ini ya sebagai tampilan aja. Oke, itu mungkin eh, kalau misalkan aku demokan, jadi misalkan aku bikin file nih, aku bikin sebuah file kosong, kosong, kosong. Nah, tuh teman-teman bisa buka di bagian folder teman-teman kemana ada folder kan? Folder Jarvis Camp. Nah, tinggal dibuka aja. Nah, ini aku mau hapus yang index HTML. Aku delete. Nah, ini kan. Karena biar nggak ribet, itu kita langsung pakai yang CDN aja. Kita bisa copy yang starter template nih. Starter template kita bisa copy. Nah, ada klik copy nih. Copy. Tuh kan. Kita bisa copy, setelah itu kita bisa masuk ke VS Code dan paste. Jadi paste ini kita udah dapat apa aja nih? Udah dapat script, JavaScript-nya. Setelah itu kita udah dapat
CSS-nya. Lalu dia otomatis membuatkan kita titelnya Hello World dan H1 heading 1 Hello World. Oke. Oh iya Pak, siap. Oke, itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin. Nah, biar kita lebih mudah, biar kita lebih cepat dalam membuat webnya, itu teman-teman di HTML itu ada namanya ekstensi live server. Live server. Nah, ini teman-teman coba install dulu live server gitu kan. Jadi nanti biar perubahan yang akan kita lakukan tuh bisa lebih dinamis gitu, lebih cepat. Oke, itu untuk live server. Jadi nantinya di halaman web kita itu bisa langsung terhubung dengan browser dengan cara apa? Dengan cara klik kanan, lalu open with live server. Oh nggak muncul ya? Nih. Iya ini mau di go live dulu. Nah oke. Jadi keuntungannya kita menggunakan live server ini apa sih gitu kan? Jadi kita tidak perlu yang namanya reload halaman. Gitu. Gampangnya itu. Jadi misalkan nih kita ada perubahan. Halo, selamat pagi sayang, gitu ya misalkan. Nah itu kita bisa langsung lihat perubahannya tanpa perlu di reload. Kita tinggal perlu di browser. Nah otomatis dia halo selamat pagi sayang gitu. Jadi apapun yang kita ketikkan di text editor, apapun yang kita tuliskan itu langsung dia merubah apa yang ada di browser gitu. Gitu. Jadi fungsi live server seperti itu. Jadi kita lebih mudah lah, lebih cepat. Oke, itu untuk penggunaan Bootstrap. Di detailnya misal kita belajar Bootstrap. Nanti misalkan ada yang kecepatan atau ada yang mau tanya silahkan aja langsung ya. Langsung bilang open mic aja. Oke. Oke, nah ini hilang kan. Kenapa? Karena emang aku satunya aku hapus gitu. Oke. Itu untuk eh, pembuatan dokumen menggunakan Bootstrap. Nah, kita coba lagi masuk ke dalam komponen. Nah, kita akan buat misal di paling atas itu ada ada apa ya? Ada sebuah carousel gitu ya. Carousel. Ada carousel nih. Nanti dia bisa geser-geser sendiri nih. Keren pokoknya. Oke. Nah, sebentar. Di HTML itu ada namanya container. Container. Nah, kontainer ini fungsinya untuk apa? Jadi dia sebagai apa ya? Penampung dari layout kontainer ya kan, penampung. Nah, di dalam HTML sendiri kontainer dibagi menjadi dua, yakni ada kontainer fluid gitu. Jadi kalau kontainer fluid dia lebarnya 100%, tapi kalau kontainer dia di setnya maksimal lebarnya mengikuti dari
layar kita breakpoint gitu. Misalkan ini, dia kita menggunakan kontainer itu paling gede itu sekitar ini. Tergantung layar tuan masing-masing sih. Berapa piksel gitu kan, lebar layarnya. Dia akan bisa menyesuaikan gitu. Jadi misalkan kita coba nih, kita coba bikin di sini div kelas. Jadi apapun yang kita gunakan nanti itu berhubungan dengan kelas ya. Jadi kelas di sini nanti kita melakukan pemanggilan eh, apa ya istilahnya, pemanggilan style dari Bootstrap. Ada kontainer style. Kalau kontainer seperti apa? Kalau misalkan kontainer fluid seperti apa gitu kan? Kita bisa masuk ke dalam di apa tadi carousel. Oke. Kita copy yang mana, yang ini width indicator. Oke, copy, masuk ke sini, kita paste. Ini pasti belum ada gambarnya. Kenapa? Ya emang belum ada gambarnya. Kita belum kasih. Nah, ini kan belum ada gambarnya nih. Kita coba cari dulu gambar namanya dummy image di internet aja. Jangan dummy sih, lorem image. Nah, lorem pixum. Kita lihat dulu dia ukurannya berapa. Nah, oke. Yang penting widthnya 100. Kita bisa pilih yang jadi sesuai dengan aturan ya. Jadi yang paling depan ini dia widthnya, lebarnya, belakangnya dia tingginya. Jadi misalkan nanti kita bikin dia kalau misalkan satu doang berarti dia bentuknya square. Bentuknya apa? Square persegi. Di 200 kali 200. Kalau ini berarti lebar 200, tinggi 300 gitu ya. Kita pakai yang ini, misal ini kita masukkan di bagian search-nya. Kita copy, width-nya coba kita gedein dah. Ini harusnya kepotong sih. Misal kita bikin 400 kali 500. Kita save, lihat di sini. Nah, wow, gede sekali. Coba kalau 100. Oh, ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu ya, lebarnya berapa berapa piksel gitu ya. Kalau persegi, kok jelek. Kok gambarnya nggak ada yang cocok ya sama aku ya. Kita pakai gambar sendiri deh. Gambarnya pecah semua masa. Karena di sini aku belum punya gambar ya. Ada COVID nih gambar. Oh iya, pakai ini aja. Kita pakai gambar COVID ya. Gambar COVID.jpg. Lihat, cakep. Nah, nanti di sini kita juga bisa nih. Kita copy aja di search-nya. Oke, tadi mana? Nah, ace. Nah, kalau kita geser, dia sama-sama gambarnya kan COVID gitu kan. Tapi sebenarnya gambarnya biar lebih bagus itu kita cari gambar yang lebih kecil sih. Kan di sini ada ukurannya ya. Ini yang penting ukurannya dia lebarnya 100 pixel. Kalau mengatur tinggi itu kita bisa atur dengan cara yang penting ini dulu deh. Ini tampilan untuk yang kontainer ya. Kontainer dia cuma seperti ini. Beda halnya jika kita menggunakan tampilan kontainer fluid. Kontainer fluid.
Dia akan memenuhi dari layar kita. Oke kan? Penuh kan? Penuh lah gitu. Jadi itu untuk apa namanya? Untuk carousel dan kontainer. Jadi kontainer ada dua. Ini teman-teman tinggal pilih nih. Ada kontainer biasa, ada kontainer fluid. Kalau teman-teman menggunakan kontainer fluid ya udah berarti nanti tampilannya cuman ada apa? Ada jedanya kanan kirinya. Tapi kalau menggunakan kontainer fluid, dia akan bisa memenuhi seluruh layar. Seperti itu. Kalau misalkan di sini kita cari dokumentasi deh. Hey, 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 GHT. Progress, 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 progress. Oke, kita coba deh. Blok GHT buat 100 pixel. Ngaruh nggak ya? Ih, ngaruh dong ya. Cakep. Biar gambarnya nggak terlalu lebar gitu ya. Kan jelek banget gambarnya. Masa gepeng? Nah, udah lumayan ya. Geser. Oh, yang lain belum nih. Kita bisa tambahin style. Jadi nanti di setiap elemen HTML itu teman-teman bisa apa namanya? Bisa intervensi lah. Bisa diintervensi, kita tambahin style, kita tambahin apa gitu nggak apa-apa. Tuh, nah, ini untuk carousel kita. Karena background kita putih, ini putih jadi nggak kelihatan ya buttonnya. Oke, itu untuk carousel. Jadi carousel itu adalah gambar yang dapat di slide gitu kan. Itu istilah untuk carousel. Nah, setelah itu kita akan coba nih membuat sebuah navbar, navigasi bar. Nah, ada berbagai macam nih. Ada yang seperti ini, seperti itu gitu kan. Kita bikin yang paling di atas saja. Oke, kita bikin ini. Kita bikin yang ini ada navbar, ada home, link, drop down, disable sama pencarian. Kita bikin. Nah, biasanya satu kontainer itu dapat menampung bukan satu komponen, tapi maksudnya satu apa ya? Satu satu elemen gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya maksudnya seperti ini deh. Aku bingung jelasin. eh Layout HTML. Jadi biasanya, nah, dia itu menampung satu komponen. Nah, saya bener deh. Jadi sebuah kontainer itu dapat menampung satu header. Lalu misalkan untuk navigasi ini kita kita menggunakan kontainer lagi, membuat sebuah kontainer lagi. Lalu untuk section, artikel dan aside ini kita buat satu kontainer yang sama gitu. Kenapa? Karena di dalam kontainer itu kita bermain-main dengan yang namanya grid gitu. Jadi lebih enak nih kita nanti bermain dengan grid gitu kan. Nah, setelah itu yang paling terakhir kita bikin kontainer lagi untuk sebuah footer. Tapi itu nggak ada aturan bakunya, nggak ada aturan main yang paling bagus seperti apa, nggak ada. Teman-teman nanti bisa dikreativitaskan sendiri kira-kira hasilnya yang lebih bagus seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini untuk navbar. Oke, kita bikin lagi misal kontainer fluid. Nah, jadi di VS Code sendiri itu aku pakai ekstensi nggak sih ya? Aku lupa ekstensinya apa. Ada. Yang penting aku pakai Beautify untuk biar bisa rapih gitu kan. Kalau ada bracket per
colorizer itu biar dapat diwarnai seperti ini. Lalu sama apa ya? Sama nah ini Indian Rainbow. Nah, Indian Rainbow ini fungsinya ini. Ada warna-warna ini, ada warnanya, ada ini ungu. Ini biru apa ini? Biru atau hijau ini? Ya pokoknya itulah. Itu sama apa lagi? Ya mungkin itu sih. Jadi nanti teman-teman bisa lebih cepat ngodingnya, bisa kelihatan lebih rapih. Karena kalau di aku lupa sih, ada namanya Emmet gitu kan. Jadi teman-teman bisa nih menuliskan kalau teman-teman mau bikin sebuah kelas menggunakan div itu teman bisa bisa dituliskan depannya titik titik apa gitu kan, titik nama kelasnya apa. Kalau mau bikin ID itu menggunakan yang namanya pagar. Tuh, misalkan aku bikin nih titik container fluid, ya udah tinggal enter aja atau tab. Jadi kan ini lebih cepat gitu ngodingnya. Oke, mungkin gitu. Lalu kita cari navbar. Di sini navbarnya kita paste, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, dia navbarnya berada di bawahnya. Oke, ini untuk navbar ya. Ini bisa dilihat navbarnya. Nah, navbarnya juga warnanya macam-macam nih, teman-teman. Jadi untuk navbar sini ini ada BG. BG itu background ya, background light. Nah, di Bootstrap sendiri itu warnanya ada macam-macam. Warnanya ada kita mau lihat warna ada di nih, color. Jadi warna yang udah disediakan sama Bootstrap itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 warna. Ada primary, ada secondary, success, danger, warning, info, dark, sama light. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan nih. Dan teman-teman mau pilih warna yang apa. Tapi misalkan teman-teman warnanya nggak ada di sini, ya udah kita pakai CSS internal aja, pakai CSS inline aja, langsung di coding di situ style, background color apa. Tapi dari Bootstrap sendiri dia sudah menyediakan warna pakemnya, warna yang ada itu ada 8 macam dari primary sampai dark gitu. Misalkan nih, aku ingin ingin menggunakan warna yang ini, success. Ya, success info warning dark ini nama warnanya ya. Jadi kita bisa tinggal ganti kan di sini BG. BG itu background kan, background. Nah, ini kan light warnanya. Kita tinggal bikin aja nih. BG success. Kita save, kita jalankan. Nah, jadi hijau. Nah, hijau apa nih? Hijau, hijau, hijau ya hijau lah. Gitu. Kalau hijau dia nggak kelihatan. Jadi kita lebih baik pakai. Kalau aku sukanya yang secondary coba. Nah, ini secondary. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Pilih warna seperti apa. Setelah itu kita bikin kontennya. Nah, di konten ini ibaratkan kita pingin ada artikel, ada aside gitu ya. Nah, kita bisa gunakan nih yang namanya grid system. Jadi di sini ada container fluid. Eh, eh. Jadi gini teman-teman ya. Di dalam kita ngoding itu kita selalu biasakan untuk membaca sebuah dokumentasi. Kalau di CSS itu ada Bootstrap kan. Ini namanya dokumentasi. Masuk ke documentation. Nah, nanti apapun cara petunjuk penggunaan dan lain-lain itu ada di sini gitu. Jadi seorang programmer itu apa ya? Nggak perlu dihafal setiap perintah-perintah tagnya gitu, nggak perlu. Kita tinggal buka aja dokumentasinya, kita lihat cara menggunakannya seperti apa, cara bikinnya gimana gitu-gitu aja. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian layout, ada namanya grid.
Jadi dalam satu apa ya? Dalam satu layar. Nah, dalam satu layar itu teman-teman satu layar teman-teman itu dibagi menjadi 12 grid atau 12 kolom. Kalau kita ingin lihat, nah, set nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Itu untuk grid. Jadi teman bisa lihat kan, grid itu untuk jadi dalam satu halaman itu dibagi menjadi 12 kolom. Oke. Jadi nih, ada grid, defaultnya dia 12 kolom gitu. Kita tinggal sesuaikan aja. Oke. Kita bisa gunakan grid yang ini. Karena nanti kita ini mau bikin dua kolom ya. Kolom 1, kolom 2 itu kita bisa gunakan yang namanya grid. Gridnya kita perlu berapa? Perlu dua kolom aja gitu. Nah, karena di sini udah ada kontainer ya udah kita copy aja. Kontainer yang udah kita bikin kita hapus. Kita paste. Lalu di sini kita pakai fluid biar sama seperti atasnya. Fluid. Nah, di sini kan teman-teman selalu ingat di dalam kaidah pembuatan tabel ya. Sebelum kita bisa membuat suatu kolom, kita harus bikin yang namanya baris dulu nih. Nah, ini ada nih, div class row gitu. Dia bikin baris dulu, dia bikin satu baris ini, baru dia ngisi berapa kolom yang akan dibuat. Apakah 2 kolom atau berapa kolom dan lainnya gitu. Nah, di Bootstrap itu kalau kita menggunakan namanya call ini, call-callan. Nah, ini call, ini dia langsung otomatis terbagi menjadi dua. Ada 12 kolom kan. Jadi kalau misalkan kita tidak definisikan yang satu ini berapa kolom, yang satu ini berapa kolom, dia akan otomatis terdefinisikan secara otomatis. Jadi gimana? Jadi dia akan yang atas ini dia kasih 6 kolom, yang bawah ini dia kasih 6 kolom. 12 kolom kan totalnya. Kita bisa ada nih kolom-kolom gitu. Kolom-kolom. Jadi ini sampai sini 6 kolom, ini sampai sini 6 kolom gitu. Nah, kan kita nggak pengen seperti itu ya. Kita pengennya yang set ini lebih kecil, yang artikel atau section ini lebih besar gitu kan. Nah, kita bisa atur nih. Bisa atur mau berapa kolom. Misal, yang artikel aku pengen 8 kolom. Lalu yang aside aku pengen cuman 4 kolom. Yang penting totalnya itu harus 12. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang nanti repot. Kenapa? Karena masih ada bagian yang kosong. Jadi itu ya. Jadi kita bikin itu. Kalau kita ini kan tadi tempatnya di sini ya. Ini dia bisa menyamping gitu. Oke. Lalu di dalam grid sendiri itu ada namanya breakpoint. Kita lihat grid. Nah, ada namanya extra small, small, medium, large, extra large, dan extra extra large, XXL. Jadi tergantung nanti device-nya. Biasanya kalau laptop itu large ya, LG. Kalau nanti udah masuk ke bagian tablet itu biasanya medium. Kalau small sama extra small ini biasanya masuk ke bagian mobile smartphone gitu. Nah, biar jadi lebih responsif itu kita definisikan nih. Kan kalau seperti ini kita gini kan dia mengikuti kan. Mengikuti dari apapun yang kita bikin otomatis gitu. Tapi kalau misalkan nanti kita ingin atur nih, kalau dia waktu jadi apa? Waktu jadi besar maksudnya
di lebar sekian dia berapa kolom, kalau misalkan di lebar sekian dia jadi berapa kolom itu bisa. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Misal nih, kolomnya kita ganti nih. Kolom LG, misal kita kasih 12. Kolom LG 12. Bisa nggak sih ya? Bisa lah. Enggak dong. Salah, salah, salah. Kita kasih 8. Yang bawah LG-nya kita kasih 4. Kalau kita lihat nggak ada perbedaan sih. Nah, perbedaannya nggak ada antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Setelah itu, kita bisa bikin lagi namanya call SM. Nah, MD dulu biasanya. MD-nya mau berapa kolom nih? Kalau misal mau dibuat 12 kolom, ya boleh. Mau dibuat 8 kolom, ya boleh. Misalkan kita ingin nanti kalau misalkan dia jadi tampilannya mobile, jadi kecil atau jadi kecil, itu aku maunya kolomnya jadi memenuhi layar gitu. Ya udah, ini 12, ini jadi all MD 12. Ini bisa diginikan. Nah, nanti teman-teman bisa nih nah, ini bisa turun ke bawah. Kenapa? Kenapa dia bisa turun ke bawah? Karena kita setting dia jadi berapa tadi? Kalau breakpointnya atau kalau lebar dari browsernya, lebar dari layar kita itu di bawah. Tadi ada aturannya kan. Kalau di Bootstrap itu nah, untuk MD sendiri itu maksimalkan sampai 768. Jadi di bawahnya dia masih menggunakan MD gitu. Nah, kalau LG itu bisa digunakan di antara 768 pixel lebarnya hingga 992 pixel. Begitu seterusnya gitu. Jadi tergantung nanti penggunaan teman-teman ya. Ya kalau aku untuk sekarang lebih ke otomatis saja. Otomatis kita pakai yang call 4 langsung di sini call 12 kolom ya. Oke. Oh, nggak berubah. Oh, 12. Nah, berubah kan? Setelah kita mengatur grid-nya, mengatur kolomnya, mengatur responsifnya, kita bikin kontennya. Kita mau isi apa nih? Kira-kira. Misal, kita mau isi sebuah apa ya? Ada yang punya ide, misal mau kita isi sebuah tabel deh, tabel, tabel. Tabel mana sih? Kita isi form deh. Form. Nah, di sini ada form berbagai macam ya, udah dikemas sedemikian rupa, kita tinggal ngambil aja, kita tinggal definisikan gitu kan. Ada macam-macam. Jadi kalau misalkan biasanya aku tuh pakai yang input group. Nah, dia jadi satu nih. Biasanya ada di paling bawah itu kita gunakan yang kok nggak ada ya? Mm, mm, mm. Nah, kita coba bikin yang ini deh. Yang ini aja yang biasa. Kita bikin untuk yang di bagian kolom yang 8 kolom. Kolom 8 kolom. Maksudnya yang grid 8 kolom. Copy, kita save. Nah, di sini akan muncul nih tabelnya, formnya nih, formulirnya nih. Ada email, ada text area di bawahnya kan. Nah, sedangkan yang kenapa ini sampai sini? Karena nanti yang sebelah sini kan kita udah definisikan nih bahwa yang sebelah sini itu ada 4 kolom kan lebarnya. Kalau yang sini dia lebarnya 8 kolom nih. Jadi sampai sini aja. Nggak bisa sampai yang sebelah kanan. Kalau kita kecilkan, ya dia mengikuti responsif. Dia besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Seperti itu. Misalkan nantinya kita ingin buat nih
Nama, lalu ini ganti teks tipenya, alamat, lalu alamat ini kita menggunakan teks area aja. Nah, lalu setelah itu untuk yang di sebelah kanan ini kita coba gunakan yang namanya table. Nah, nah di Bootstrap ini ada table ya, macam-macam tabelnya. Ada aturannya, ada macam-macam. Jadi defaultnya seperti ini tabelnya, tampilannya. Lalu misalkan teman-teman mau bikin backgroundnya primary, secondary, nanti seperti ini tampilannya. Tinggal di copy aja. Ini table primary atau dan lainnya. Setelah itu ada namanya strip row. Strip itu apa? Jadi strip itu nanti berbentuk strip, jadi belang-belang gitu. Ini yang agak gelap, ini terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gitu. Itu. Lalu ada strip row-nya ada yang dark. Tabelnya dark. Jadi tabelnya gelap, hitam. Nah, itu ini sama. Ini untuk tabel yang sukses, backgroundnya warna sukses itu warna apa? Warna hijau ya. Lalu ini ada namanya hoverable. Hover itu apa? Jadi hover itu adalah jika mouse kita dekatkan dengan elemen tersebut, dia akan ada sebuah interaksi. Nih, iya, 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 iya. Nah, ini namanya hover. Jadi kita arahkan mouse kita, itu dia akan menselect salah satu barisnya. Itu namanya hover. Tuh, selanjutnya ada aktif. Jadi aktif ini yang paling atasnya kita bisa setting ini satu barisnya aktif. Itu lalu apa lagi ya? Kalau ingin menggunakan border, menggunakan garis, itu teman-teman bisa gunakan kelas yang namanya table border. Lalu ada lagi table tanpa border, ya udah nggak usah pakai border gitu, borderless. Nama kelasnya table borderless. Kalau ingin lebih kecil, kita bisa gunakan table SM, table small. Nah, nanti ada apa? Lurusannya, elegant kan lurusan ya, pelurusannya. Ada yang middle, tengah, ada left, kiri, right, kanan, dan lainnya. Nesting. Nah, nesting ini ada berarti apa? Bersarang. Dari dalam satu tabel ada tabel lainnya di bawahnya. Gitu. Jadi teman-teman bisa baca ini bagaimana sebuah nesting bekerja. Lalu di bagian paling atas ini ada namanya table head, gitu kan. Table head ini seperti penamaan atau judul atau nama dari konten-konten yang berada di bawahnya. Itu namanya table head. Lalu yang bawahnya adalah table body. Gitu. Lalu table footer. Nah, footer itu paling bawah nih. Di bagian kaki-kakinya itu namanya table footer. Lalu ada caption. Caption ini. List of user namanya caption. Oke, mungkin itu nanti misalkan di responsive, kita tinggal tambahkan table responsive untuk kelasnya, membungkus sebuah table ya, jadi biar dia bisa mengikuti lebar dari kolomnya. Oke, mungkin itu kita bikin yang default aja. Misal kita bikin ini. Kita taruh di bagian yang side, yang di sebelah kanan dengan lebar 4 kolom. Kok masih ini sih? Mau copy. Nah, oke. Nah, sudah kelihatan. Jadi yang sebelah kiri ini adalah dengan lebar 8 kolom, yang di sebelah kanan itu dengan yang di sebelah kanan itu lebarnya berarti berapa? 4 kolom. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal atur nih
di saat bikin konten itu teman-teman bikinnya ya tergantung nanti kebutuhannya berapa kolom gitu. Oke, jadi itu lalu untuk di bagian footernya teman-teman bisa bikin di sini apa tadi? Container fluid. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kasih nih misal tulisan apa ya? Tulisan H1 gitu kan. Copyright. Biasanya gitu kan kalau footer-footer kan gitu. Copyright 2021. Nah, ada nih, gede banget gitu kan. Ya udah, kita jangan pakai yang paling gede. Kita pakai yang kecil-kecil aja. Kita pakai misal small, copyright satu. Nah, ini di samping kan. Bagaimana biar copyrightnya dari tengah? Kita tinggal atur di bagian kelasnya ini, yang membungkusnya. Kita kasih kelas tambahan dengan nama text center. Nah, dia bisa berubah menjadi di tengah. Gitu mungkin untuk pengenalan tentang Bootstrap. Apalagi ya Bootstrap. Nah, kita coba bisa nih, teman-teman coba tambahkan yang namanya font away sum. Jadi font away sum itu apa? Font away sum ini dia seperti sebuah icon. Nah, icon-icon nih. Aduh, misal kita mau cari icon love. Duh, kok lama? Hmm, hmm, hmm. Kok nggak muncul ya? Ada apa ya kira-kira ya? Font away sum. Pilih icon. Kok nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Oke, kalau misalkan nggak bisa, kita bisa pakai icon dari Bootstrap sendiri. Bootstrap itu juga punya icon loh. Nah, kita masuk ke bagian icon. Jadi bagian icon ini teman-teman tinggal pilih nih. Iconnya apa gitu. Misal aku pengen icon apa ya? Icon bebas lah ya. Misal icon ini nih. Circle. Nah, ini teman-teman tinggal copy aja. Ini ada kelas, ini tinggal di copy. Lalu kita sematkan di dokumen kita. Misal kita ingin sematkan di belakangnya dari copyright, ya udah kita sematkan, kita save. Nanti, nah, kenapa nggak muncul? Nah, emang nih, kenapa ya? Bagaimana nih? Coba kita kalau misalkan pakai yang
SVG, apakah dia bisa muncul? Bisa muncul kan. Nah, nanti untuk teman-teman, jadi untuk fontnya, untuk apa? Untuk font, untuk ikonnya itu tinggal disesuaikan. Jadi tinggal cara pemegangan icon seperti itu. Tapi aku mau nyentuhin yang font Awesom kok nggak mau muncul ya? Boleh. Kenapa nih ya? Coba kita pakai VPN. Tuh, muncul tadi. Nah, muncul kan. Nah, bagaimana cara menggunakannya kalau di font Awesom? Kita harus eh hubungkan dulu. Kita ambil dulu nih source-nya font Awesom CDN. Karena kan dia udah ada source-nya sendiri kan, sumbernya sendiri. Nah, kita tinggal copy aja nih link link CSS-nya dari font Awesom. Kita tinggal taruh di bagian paling atas. Ini setelah bootstrap kita taruh font Awesom. Nah, kita save. Kita bisa pilih fontnya. Misal, lihat, misal nggak bisa, wah payah nih. Oke, muncul. Nah, di font Awesom itu dia ada sistem yang gratis sama yang berbayar. Jadi kalau yang berbayar dia warnanya disamarkan dan tulisannya ada Pro. Nah, ini dia berbayar. Tapi kalau yang gratis itu warnanya bisa muncul dan eh bisa kita unduh, bisa kita download gitu ya pokoknya. Nah, kita pengen yang pakai ini deh. Kita klik dulu. Nah, kita tinggal copy nih. I-class fast fakis gitu kan. Kita tinggal klik aja maka dia akan otomatis di copy. Setelah itu kita ganti nih. Tadi yang di bagian footer itu kita bisa ganti. Nah, kalau pakai SVG kan kepanjangan ya. Nah, pakai ini aja gitu. Nah, ini kan keren kan. Nah, misalkan teman-teman nanti pengen warnanya dirubah, ya udah, berarti tinggal dirubah dengan cara apa? Dengan cara X danger. Dia jadi merah, ya kan? Merah merona. Mantap. Oke, jadi mungkin untuk Bootstrap seperti itu teman-teman. Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan tentang Bootstrap? Kak, izin bertanya. Siapa nih yang tanya nih? Sofi. Kok nggak kelihatan orangnya? Iya, lagi off cam. Oh, tanya apa? Iya nih. Kenapa ya? Apa? Jadi apa kayak kayak dalam dalam pembuatan website nih, kenapa bagian yang Sofi agak kurang suka itu antara CSS sama Bootstrap. Jadi kayak bikin apa nih gitu kan. Terus ngedesain apa tuh kayak mikir kok kurang terus gitu loh. Kayak kenapa Gimana maksudnya gimana? Coba gimana? Jelasin. Maksudnya maksudnya kurang tuh gimana? Halo. Gede suaranya. alah udah nih Sofi ulang lagi ya. Ya. Iya, jadi gini, kenapa kalau misalnya nih, jadi case-nya tuh kenapa kalau misalnya Sofi bikin website nih, nah bagian CSS sama Bootstrap-nya tuh kayak Sofi selalu ngerasa kurang puas aja gitu sama sama hasilnya gitu. Kayak gimana ya, kayak kayak agak kurang aja gitu kan. Kayak kenapa ya dia dia bentuknya gini gitu ya. Udah diubah ke sini kayak kok jadi aneh gitu loh. Kayak kayak nggak sesuai terus. Itu kira-kira tipsnya biar nggak kayak gitu gimana ya, Kak? Ya di styling di CSS.
Jadi biar hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Gitu mungkin. Nah, Ya itu nah iya apa itu. ya? Gimana tuh? Yang pertama tadi selalu merasa kurang. Jadi kalau misalnya selalu merasa kurang tuh ya kuncinya banyakin bersyukur ya. Jadi biar wah ketawa. Aduh, aduh. Itu terus kan. Jadi banyakin bersyukur nih. Istilahnya tahu diri gitu. Kalau kita nggak bisa main di front end ya udah kita nggak usah nggak usah coba-coba atau nggak usah terlalu lama di situ gitu. Kita passion kita di mana? Di back end atau di front end gitu kan. Kalau misalkan kita passion kita ada di back end, jadi back end itu kan dia main sebuah logika, main sebuah algoritma gitu kan. Nah, nanti untuk di front end-nya itu kita nggak usah capek-capek pusing, nggak usah pusing-pusing capek bikin sendiri gitu nggak usah. Kita gunakan template yang ada di internet aja gitu. Oh, gitu. Jadi misalkan teman-teman passionnya ada di front end gitu kan, jago atau suka gitu kalau bikin styling, nah itu teman-teman sekalian tuh belajar bikin eh, template yang bagus tuh seperti apa gitu. Ada ini nggak sih Kak, apa website penyedia template-template gitu? Tapi yang Oh, isinya template-nya banyak pilihan. oh banyak. Kayak apa ya? Kayak Temforest. Nih, tem Temberg. Nah, Temberg ini juga banyak nih. Tapi dia bayar sih. Ada yang free, Ding. Ada yang Oke, free. oke. Kalau yang biasanya aku tuh ada di mana ya? Wagon. Nah, Wagon ini juga gratis nih. Tergantung pilih nih. Ntar ada yang bootstrap itu apa? Bootsnip atau bootstrap template. Nah, start bootstrap. Ini kalau misalkan pengen template yang basicnya bootstrap itu bisa lewat sini. Gitu. Terima kasih udah service screenshot. Jadi apa ya? Jadi misalkan kalau kita nggak bisa jadi full stack developer, nggak bisa jadi yang pinter ngedevelop front end dan back end, ya udah gitu. Kita cari kita passionnya di mana. Apakah eh, kita passionnya suka dalam memikirkan logika, berarti itu kita passionnya ada di bagian back end. Tapi kalau misalkan kita suka dalam melakukan pengaturan warna, pengaturan tata letak, itu berarti passion kita ada di bagian front end gitu. Jadi kita nikmati aja lah. Kira-kira yang nyaman buat kita tuh ada di mana gitu. Kita nggak usah memaksakan kalau misalkan passion kita udah jatuh cinta sama back end, udah suka ngoding yang berkaitan dengan logika, tapi kita tetap maksain buat front end itu bagiku ya. Ini nggak bisa diterapin ke semua orang sih. Bagiku buang-buang waktu sih kalau misalkan masih pusing-pusing di front end gitu. Karena apa? Karena ya passion kita sudah ada, jadi zona nyaman kita udah ada di bagian back end. Ya udah kita tekuni lagi di bagian back end, kita dalami lagi sampai benar-benar jago gitu. Nanti di bagian front end tuh nanti biasanya kalau di dunia industri itu udah ada orangnya tersendiri gitu. Jadi kita tinggal nyuruh orang buat bikin front end-nya, kita tinggal bikin back end-nya. Seperti itu. Oke Kak, thank you. Oke. Oke, dari yang lain kira-kira ada pertanyaan? Tapi Kak teman-teman Raffi, itu ya, kalau kalau Kak Raffi sendiri itu front end atau back end atau full stack? aku sekarang lebih suka back end. Tapi Gak suka uh, front end juga. front end tuh gua lagi. Front end tuh aku nggak apa ya, nggak bisa bikin template dari awal sendiri yang bagus tuh nggak bisa. Cuman misal nih, aku download template nih dari internet. Misal template A gitu ya, template A ini. Nah, itu aku bisa bikin navbar dari kiri ke kanan atau ke atas itu bisa. Ngerubahnya itu bisa gampang. Tapi kalau mau bikin dari awal, dari nol itu aku nggak bisa. Itu sih paling.
nggak tahu, lebih suka main logika aja. Kalau main warna beberapa kali ya, Iya. beberapa kali aku ngerjain bikin web, masalah warna itu kena kritik terus soalnya. Warnanya ada yang bikin sakit mata lah, bikin apa gitu. Ini tapi menurutku bagus gitu loh. Tapi bagi orang sakit mata warnanya, bikin sakit mata. Ya udahlah, itulah. Seperti itu. Hmm. Dan misalkan teman-teman mau bikin web portfolio nih, bisa masuk ke startbootstrap.com, nanti bikin di bagian template nih, portfolio gitu. Kalau pengen kita lihat, bisa di live preview. Nah, pasti kalau sudah menggunakan Bootstrap, dia pasti responsif. Iya, Pak. Kenapa? Halo? Jangan lupa itu yang tadi Jonet Platlag kan banyak nih, ada 6 orang lebih tuh. Oke, Dicatat siap, Pak. sama yang nggak datang ya, Siap. biar buat kita list seleksi alam. Siap. Ya, oke. Siap. Oke, jadi untuk yang di template ini misal kita cari comot lah di start bootstrap ini, dia pasti sudah responsif gitu. Bagaimana ngeceknya? Ini ada nih. Ini kalau di desktop ya, di PC, kalau di tablet dia seperti ini tampilannya, lebih mengecil. Kalau di mobile dia lebih kecil nih. Tapi tampilannya tetap bagus gitu. Nggak apa ya, nggak berantakan gitu. Ini teman-teman bisa nih comot dari sini nih. Tuh. Nah, biasanya kalau misalkan template-template yang digunakan buat apa? Buat apa sih? Buat apa namanya? Buat admin. Nah, kita bikin sebuah admin, website admin itu biasanya menggunakan admin LTI. LTI. Nah, nih, admin LTI Bootstrap dashboard. Kita tinggal cari yang gratisnya aja. Nah, nih. Ya udah tinggal diambil aja nanti gitu. Terus sih, tapi teman-teman juga awalnya itu paham nih. Kan misalkan nih teman-teman nih ada yang tidak apa ya, tidak semua orang tuh pasti bisa yang namanya front end. Front end tuh emang menurutku tuh front end tuh paling susah tuh front end daripada back end. Karena mengatur tata letak, mengatur warna, mengatur komposisi letak gitu-gitu bagiku sulit sih. Nggak tahu, bagiku sulit. Nah, bagi teman-teman tuh tapi kalau mau ngoding itu istilahnya dasar-dasarnya harus paham dulu gitu. Jadi dasar-dasarnya nih, misal mau bikin table itu harus paham dulu kalau di Bootstrap tuh tabelnya pakai kelasnya apa aja gitu. Jadi jangan teman-teman langsung comot dari sebuah template. Kalau teman-teman comot langsung dari template, nanti bingung gitu. Bingungnya sebelah mana? Bingungnya nanti teman-teman kalau misalkan kan tidak semua komponen atau tidak semua elemen di dalam template itu pasti akan kita gunakan. Itu nggak bakal semua akan kita gunakan gitu loh. Misal nih, kita mau bikin ini, itu ada beberapa kalau bagiku ya, ada beberapa hal yang aku buang gitu. Misalnya apa gitu, ada beberapa hal yang aku buang, ada beberapa hal yang ingin aku tambah. Nah, itu teman-teman juga harus paham nih cara nambahnya itu kelasnya apa aja, cara membuangnya nanti yang dihapus kelasnya apa aja gitu. Jadi tidak tidak teman-teman langsung belajar Bootstrap, langsung masuk ke langsung comot template sana template sini gitu, jangan. Sebaiknya jangan. Ya meskipun nanti kita bikin template bikin web menggunakan Bootstrap-nya jelek, ya nggak apa-apa, itu adalah proses belajar gitu kan. Jadi apapun itu kita belajar lah dari awal gitu. Cari dari atas nih, coba dibaca dulu nih, dipelajari dulu dari awal. Ada yang namanya Bootstrap itu dari layout. Dari layoutnya ada macam-macam nih. Ada grid, ada kolom, ada
breakpoint, container, macam-macam. Lalu kontennya ini termasuk tipografi itu tulisannya nanti seperti apa. Nah, kalau mau di customize seperti apa gitu. Lalu image seperti apa. Kalau table dia seperti apa. Jadi kita harus pahami dulu nih dasar-dasar dari Bootstrap dulu. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya kalau kita ingin cepat bisa lari, nah itu kan kita harus belajar jalan dulu kan. Nggak tiba-tiba dari bayi belum bisa berdiri tapi udah langsung lari kan, nggak bisa, nggak mungkin gitu loh. Nah kita harus coba berdiri dulu, coba jalan dulu gitu kan. Nah nanti misalkan udah bisa jalan nih, udah lumayan, udah tahu, nah nanti baru kita bisa lari gitu. Jadi dasar-dasarnya ini harus dikuasai dulu. Nah dulu aku belajar Bootstrap itu dari YouTube sih. Dari YouTube kita cari aja playlist Bootstrap gitu. Apa ya? Bootstrap tutorial sih biasanya. Kalau di Unpas sendiri itu langsung bentuknya tutorial membuat project gitu. Bukan yang kalau aku belajar programming itu sebisa mungkin. Nah, ini bagus nih. Jadi ini Bootstrap. Nah, ini. Nah, teman-teman coba nih pelajari nih. Dari awal nih cara menggunakan Bootstrap, membuat navbar, jumbotron, carousel, lalu menggunakan font Awesom sampai terakhir, sampai finish gitu. Ini teman-teman ini nantinya outputnya itu teman-teman bikin yang namanya halaman admin sendiri. Nah, nanti dari sini teman-teman bisa paham nih bagaimana cara membuat ini tuh tinggal menambahkan kelas apa, kelas apa gitu. Jadi teman-teman jangan langsung tiba-tiba masuk ke bagian template gitu. Teman-teman kalau masuk ke bagian template, nanti teman-teman bingung. Ini yang dihapus mana? Ini kalau mau mau tambahnya sebelah mana gitu. Jadi sebisa mungkin kita meskipun kita susah mendalaminya, kita sulit, bagi kita passion kita nggak di situ, tapi kita tahulah dasar-dasarnya itu seperti apa gitu tahu. Gitu. Programmer itu seperti itu. Misal nih di dalam web sendiri kan kita belajarnya kan nggak cuman HTML ya, ada HTML, CSS, JavaScript, PHP gitu kan. Kalau yang stacknya PHP. Nah itu nanti misal nih kita spesialisnya kita pengen jago di bidang PHP, ya udah untuk yang lainnya, untuk yang HTML, CSS, JavaScript itu sebisa mungkin kita tahu dasar-dasarnya gitu. Jangan kita cuman jago di PHP aja tapi di HTML, CSS, JavaScript-nya kita blank, nggak tahu apa-apa. Nah itu kan lucu gitu, kita mau bikin web tapi front end-nya kita nggak bisa bikin apa-apa kan, apa gitu kan. Jadi aneh gitu sih mungkin. Jadi aku dulu pernah belajar di sini untuk yang Bootstrap. Belajar di sini kalau di CSS itu aku belajarnya dari Unpas. Nah, dari Unpas ada CSS dasar, CSS layouting, CSS 3, ini coba dipelajari CSS. Kalau HTML aku juga HTML belajar dari Unpas. Mending teman-teman tuh kalau mau belajar itu sebisa mungkin selesain satu playlist di YouTube ya. Jadi jangan misal nih baru satu video pindah ke video lain, satu video pindah ke video ini, jangan. Jadi sebisa mungkin teman-teman misal nih ingin pelajari HTML, ya udah ini satu playlist ini dari awal sampai akhir dipelajari nih. Jadi biar teman-teman tuh mendapatkan informasinya utuh, nggak setengah-setengah gitu. Itu untuk HTML. Lalu apa lagi ya? JavaScript juga dari Unpas. Karena bagiku enak gitu, di Unpas itu penjelasannya lebih ringan, lebih gampang dimengerti kalau aku ya. Itu untuk JavaScript. Kalau PHP dia juga ada. Ini PHP ada. Tapi kalau aku nantinya belajar Laravel itu aku sumbernya dari kursus yang berbayar gitu. Jadi ya itulah. Jadi teman-teman misalkan nih kalau yang kursus kursus gratis menurutku ya,
Jadi kalau teman-teman ikut pelatihan yang gratis-gratis itu kan kadang kurang ada motivasi dalam diri kita kan, kurang ada pecutan gitu. Jadi kalau gratis gitu kan, kalau di tengah jalan kita udah males, kita mau ninggalin tuh ya udah gitu, nggak ada beban gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ikut pelatihan yang berbayar, kita udah terlanjur masuk, tapi kita kalau di tengah-tengah ada rasa males yang muncul, kita mau keluar kan mikir 2 kali gitu kan. Aku udah ngeluarin duit segini, tapi kok kalau aku keluar aku nggak dapet apa-apa. Nah, mau nggak mau teman-teman harus selesain tuh pelatihannya gitu. Jadi ada satu hal yang kadang tuh harus ada pengorbanan, harus ada apa ya? Kayak kemarin aku pernah presentasi itu kalau di programmer sendiri jangan pernah ada namanya mental gratisan gitu. Jadi untuk menjadi programmer yang baik, yang handal itu teman-teman semua harus ada sedikit rasa rela berkorban lah, sedikit rasa buat ngeluarin duit lah, meskipun sedikit gitu ya, buat buat ikut pelatihan sana sini. Yang penting ilmu teman-teman bisa bertambah gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa lewat YouTube aja kurang, ya udah lewat yang berbayar. Kenapa? Kalau berbayar tuh pasti motivasinya tumbuh 2 kali 3 kali lipat. Karena teman-teman udah bayar nih, udah bayar. Tapi kalau misalkan kita nanti setelah lulus nggak dapet apa-apa, kebangetan sekali gitu kan. Gitu. Kok jadi malah sharing ya? Itu sih mungkin. Jadi itu untuk bootstrap teman-teman ya. Nanti coba dipelajari lagi bootstrap. Oh ya, nanti untuk yang pertemuan kali ini bootstrap itu aku ada tugas. Tugasnya juga mirip-mirip ya. Kita bikin layout. Layoutnya nanti seperti apa ya? Seperti nanti aku bikin deh soalnya. Intinya kita bikin layout, ada dari atas tuh ada navbar, ada konten, ada sidebar, ada footer gitu. Yang penting teman-teman paham dulu nih basic dari Bootstrap tuh gimana, seperti apa, komponen-komponennya seperti apa, elemen-elemennya seperti apa gitu. Jadi biar nanti kalau teman-teman udah terjun, udah nantinya teman-teman kalau misalkan ingin menggunakan sebuah template itu teman-teman nggak bingung gitu. Harus seperti apa. Kalau mau menghapus tuh dari mana sampai mana. Misal kita mau hapus nih. Nah, misal menghapus dari yang konten, yang sidebar itu kita tahu nih hapusnya itu dari mana sampai mana gitu. Misal nih aku ingin hapus yang bagian tabelnya aja nih. Ya udah, kita hapusnya itu utuh gitu. Hapusnya dari mana? Nah, kita hapus berarti dari sini. Kita hapus. Nah, kita hapus, kita save. Nah, hilang kan tabelnya gitu. Karena dulu aku belajar itu ya. Dulu aku belajar itu karena ya dulu belum bisa ya. Jadi menghapus aja tuh bingung gitu loh. Dari mana? Dari sini enggak, Ding. Aku dulu pernah ngapus dari sini sampai atas gitu. Sampai atas. Niatnya cuma hapus yang itu doang. Apa di save. Kok hilang semua gitu kan. Pusing aku. Itulah pengalaman. Jadi ya seperti itu lagi teman-teman. Pokoknya untuk di Bootstrap ini teman-teman coba pelajarin dulu dasar-dasarnya. Bagaimana cara buat layoutnya, bagaimana cara bikinnya. Jadi strukturnya kan biasanya ada terus strukturnya. Bikin div dulu, lalu nanti dalam-dalamnya bikin grid, bikin row dulu, baru bikin kolomnya dulu gitu untuk grid ya. Jadi semua rata-rata di Bootstrap itu semua berkaitan dengan grid system ya, biar hasilnya jadi responsif gitu. Kalau ini kalau aku iniin, nah dia kan nggak pecah tuh. Yang navbar aja yang tadinya dia seperti ini, kalau kita giniin, dia masuk ke dalam sebuah button, sebuah tombol. Nah, dia akan ke bawah. Jadi sebisa mungkin Bootstrap itu kan responsif ya. Jadi responsif itu definisinya adalah sebisa mungkin web yang kita buat itu harus mengikuti layar yang kita gunakan. Gitu. Misalkan kita masuk ke Google deh, google.com gitu ya. Ini dia tampilannya adalah web. Tapi bagaimana kalau misalkan tampilannya sebuah mobile gitu? Ya udah, dia menyesuaikan nih. Menyesuaikan kan?
Kalau ingin aku rubah jadi apa ya? Jadi tablet nih. Jadi tablet. Nah, dia menyesuaikan nih lebarnya, nggak pecah dan nggak ada apa ya? Ya tetap responsif kan, jadi tetap enak dilihat gitu, tetap user friendly. Nah, enak nih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan aku ingin nggak bisa sih. Ingin di PC ya sama hasilnya seperti ini gitu. Jadi mungkin untuk yang bootstrap itu untuk responsif itu memang banyak itu ya, banyak akalnya, banyak cara jalan pintasnya. Jadi misalkan kalau di navbar sendiri, kalau misalkan viewportnya atau lebar device-nya itu mengecil, itu mau nggak mau tombol-tombolnya ini harus dimasukkan, harus dikelompokkan jadi satu tombol. Nanti mekanismenya seperti apa nih? Ya udah, harus turun seperti ini gitu. Macam-macam sih. Oke, mungkin seperti itu. Nanti untuk tugas bootstrap hari ini aku kirim di grup ya teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Apakah udah bisa paham semua? Oke deh.